Cara 1. Pasang surut. Pasang surut merupakan salah satu gejala laut yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan biota laut. Permukaan air laut perlahan naik sampai pada ketinggian maksimum. Peristiwa ini dinamakan pasang tinggi atau high water. Setelah itu, kemudian turun sampai suatu ketinggian minimum yang disebut pasang rendah atau low water. Perbedaan pasang tinggi dan pasang rendah dikenal sebagai tinggi pasang atau tidal range. Dan bahan pasang surut. Yang pertama ada tongkat pengukur pasang surut. Yang kedua ada alat tulis. Kerja pasang surut. Selama praktikum berlangsung, catat periode kenaikan dan penurunan massa air pada alat tersebut dengan selang 2 jam selama 24 jam bersama dengan temperatur dan salinitasnya. Tipe pasang surut. 1. Tipe diurnal, di mana terjadi suatu periode pasang tinggi dan satu periode pasang rendah dalam satu hari. Yang kedua ada tipe semi-diurnal, terjadi jika tidak tepat seperti diurnal, dan tipe campuran yang tingginya selalu berubah-ubah. Atau Live Uninterrupted Water Sensor adalah alat pencatat elevasi muka air laut yang sensornya dipasang di permukaan air laut dengan ketinggian tertentu dengan metode gelombang ultrasonik. Nah, kira-kira seperti ini ya proses terjadinya pasang surut air laut. Kondisi pasang surut disebabkan oleh gaya gravitasi bulan dan matahari. Adanya gravitasi bulan atau matahari terhadap massa air laut akan menimbulkan gelombang laut. Gravitasi bulan memiliki pengaruh utama karena gayanya lebih besar daripada gravitasi matahari. Acara 2. Kecerahan. Kecerahan perairan dipengaruhi oleh kekeruhan dan zat yang terkandung di dalamnya. Penetrasi cahaya yang masuk dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya intensitas cahaya matahari dan kekeruhan air. Kekeruhan membuat cahaya yang masuk menjadi terganggu. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh bahan-bahan halus yang melayang-layang di dalam air, baik berupa organik seperti plankton, jasa klinik, detritus, lumpur, dan pasir. Alat dan bahan. Yang pertama ada saji disk, tongkat atau tali nilon, dan alat tulis. Cara kerja kecerahan. Yang pertama menghadaplah ke arah sumber cahaya matahari. Masukkan saji disk ke dalam air sampai warna hitam dan putih tidak terlihat. Catat panjang tali yang masuk sampai batas keping saji atau A cm. Angkat sedikit sampai warnanya terlihat jelas. Catat panjang tali yang masuk sampai batas keping saji atau B cm. Perhitungan yaitu kecerahan sama dengan 0,5 dikali A plus B. Cara 3. Kualitas air. Parameter fisika dan kimia merupakan salah satu pengukuran yang dipakai dalam menentukan kualitas air. Salah satu cara mengukur parameter tersebut menggunakan salah satu alat, yaitu water quality checker, di mana alat tersebut dapat mengukur suhu air, derajat keasaman atau pH, potensi oksidasi reduksi, turbiditas atau kekeruhan, oksigen terlalut, total dissolved, dan salinitas. Oke, yang selanjutnya itu ada acara 4, yaitu praktikum pH air. Nah, pH itu sendiri adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Nah, pada praktikum pH air ini kita menyiapkan alat dan bahan, yaitu ada pH meter, sampel air, dan alat tulis. Nah, sampel air ini di sini kita menyiapkan menggunakan buffer 7. Nah, dengan itu kita dapat tahu nih berapa pH air yang terdapat pada larutan buffer tersebut. Nah, untuk mengkalibrasikan atau menstabilkan pH meter tersebut bisa menggunakan Aquades atau Aquabides. Nah, itu bisa membuat netral lagi. Nah, yang selanjutnya itu ada penggunaan alat atau cara kerja pH meter tersebut.
Nah, yang pertama itu pH meter dinyalakan, lalu dicelupkan ke dalam sampel air tersebut, yaitu larutan buffer 7. Dan kemudian dilihat angka yang tertera pada pH meter dan catat angka setelah kondisi stabil. Biasanya terdapat pada angka 75-an. Nah, kalau sudah pencet saja hold. Lalu pH meter dimatikan dan dibersihkan menggunakan tisu. Nah, pH meter itu dimasukkan ke dalam Aquades agar stabil lagi. Oke, yang selanjutnya itu ada acara 5 ya guys, yaitu GPS. Nah, GPS itu adalah Global Positioning System atau GPS, merupakan sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit nih. Nah, GPS itu punya fungsi nih dalam segala kondisi cuaca, dimanapun di dunia 24 jam sehari tanpa biaya berlangganan atau biaya penyiapan. Nah, Departemen Pertahanan AS awalnya menempatkan satelit ke orbit untuk penggunaan militer, tetapi mereka dibuat tersedia untuk digunakan sipil pada 1980-an. Jadi GPS ini itu banyak sekali ya. Kegunaannya bisa untuk menentukan lokasi, menentukan cuaca dan sebagainya. Jadi ini sangat berguna banget nih buat kalian yang suka traveling, yang suka berpetualang dimanapun itulah ya guys ya. Oke, pada praktikum GPS ini kita menyiapkan GPS dan alat bahan. Nah, di GPS ini kita menyiapkan dua tipe, yakni Garmin X-Track 10 dan Garmin Map 64S. Nah, kedua GPS ini dimiliki oleh FPK Unsur yang dikeluarkan oleh Garmin dengan spesifikasi yang berbeda-beda sesuai dengan tipenya. Jadi begitu ya guys ya. Oke, jadi yang selanjutnya itu ada penggunaan alat GPS ya. Yang pertama itu ambil beberapa mil air media dengan menggunakan pipet. Lalu teteskan pada permukaan kaca pengukurannya. Lalu dibaca ukuran salinitas. Loh, kok salinitas? Oke, yang terakhir nih, acara ke-6 yaitu salinitas. Apa sih salinitas itu? Salinitas adalah berat garam dalam per kilogram air laut. Jadi salinitas ini bisa kayak mengukur beberapa kayak keasaman, kebasahan atau keasaman pada laut tersebut ya. Lalu selanjutnya ada alat dan bahan dari salinitas, yakni kita menyediakan refraktometer, pipet tetes, dan air media. Nah, air media di sini kita menggunakan larutan buffer juga ya guys, dan menggunakan Aquabides atau Aquades untuk mengkalibrasikan refraktometer itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara kerja refraktometer. Itu adalah ambil beberapa mil air media dengan menggunakan pipet, lalu teteskan pada permukaan kaca pengukurnya yang ada di refraktometer. Nah, kalau udah ditetesin itu pada pengukuran salinitasnya itu ada biru dan putih. Nah, jika refraktometer sudah dikalibrasi, itu semuanya full biru. Jadi kita bisa lihat nih berapa salinitas yang ada di laut tersebut. Terima kasih.